319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari mengharap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati. Kristus Tuhanmu, kita berdosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Segala bangsa bertepuk tanganlah, eluk-elukan Allah dengan sorak-sorai. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali satu sama lain dalam perayaan Ekaristi kita pada Minggu Biasa yang ke-13 ini. Kita akan merenungkan bersama bahwa hidup kita dan semua saja yang ada pada kita, perjalanan hidup kita, semuanya itu berada dalam penyelenggaraan Tuhan, dan kepercayaan kita kepadanya menjadi dasar dalam seluruh perjuangan-perjuangan, seluruh tantangan-tantangan. Sekaligus kita dipanggil dan dipakai oleh Tuhan Allah untuk menjadi saluran rahmat, saluran berkat bagi siapa saja dalam hidup kita. Tuhan memberi cuma-cuma kepada kita, dan Tuhan memberikan rahmatnya kepada kita, maka mari kita juga memberikan rahmat itu secara cuma-cuma sebagai saluran berkat rahmat bagi orang lain, siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita terlebih dahulu mengakui, menyesali dosa kita, memohon ampun dari Tuhan Allah atas segala dosa-dosa, kekurangan, kelemahan, dan kelalaian kita, agar kita layak dan pantas dalam merayakan misteri iman kita ini. Kita mengakui dosa dan kita mohon ampun dari Allah dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak menghantar kita sampai kepada hidup yang kekal. Kitab kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaiknya Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jaga menemukan keselamatan
racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak meraja bumi. Maka kesucian mesti baka, sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikan gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah Injil Tuhan. Mazmur Ulangan 838. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dan pelayanan kasih, bagaimana kamu kaya dengan segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, ialah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya, sebab kamu dibebani, bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya 963. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia mohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa engkau ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh orang utan orang itu keluar. Lalu Ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Jangan takut, percayalah saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang saya bacakan tadi itu saya bacakan yang singkat dari Injil yang panjang yang menjadi bacaan gereja pada minggu biasa yang ke-13 pada minggu ini. Dalam kisah yang panjang itu ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama, seorang wanita yang sakit pendarahan itu sudah bertahun-tahun lamanya menjamah atau menyentuh jubah Yesus, lalu dia menjadi sembuh. Kemudian yang kedua yang kita dengarkan tadi, anak dari seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, anak perempuannya itu yang sudah mati, tetapi kemudian Yesus membangkitkannya. Dua peristiwa yang kalau mau kita lihat dari sudut pandang kita, ini peristiwa yang luar biasa. Seorang yang sakit berat pendarahan bertahun-tahun lamanya hanya menyentuh jubah Yesus, itu dia sembuh.
Kemudian seorang perempuan yang berumur sekitar 12 tahun sudah mati, tetapi kemudian Yesus hanya bersabda kepadanya, Talita kum, itu langsung bangkit. Kalau di sini namanya Tabita, ya, Tabita tuh. Talita kum artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, dua peristiwa yang luar biasa. Berangkat dari, kalau kita melihat kisah si wanita yang pendarahan itu, dia percaya dan dia mencari Yesus, menunggu Yesus, dan dia yakin hanya menyentuh jubah Yesus saja pasti akan terjadi sesuatu padanya. Berangkat dari kepercayaannya. Dari hal yang sama, berangkat dari kepercayaan bahwa kepada Yesus, dan ketika dia membawa hidupnya kepada Yesus, bahkan dalam situasi dari sisi manusiawi tanpa harapan, dibawa kepada Yesus, maka Yesus menunjukkan rahmatnya, atau dalam bahasa mungkin kita, memberikan mujizat, tanda yang luar biasa dengan membangkitkan si anak perempuan tadi. Kalau kita melihat dua peristiwa ini, dan kalau kita kaitkan dengan hidup kita sehari-hari, kita manusia biasa itu tidak pernah akan lepas dari namanya tantangan persoalan hidup. Angkat yang imam kita ada komika bengki rakyat tak abang nampui persoalan hidup masalah. Coba katakan tidak punya persoalan. Oh, saya juga punya persoalan, tantangan hidup. Berkaitan dengan pertanian, saudara-saudari yang bergelut di pertanian, perkebunan, ya, pekerjaan, rumah tangga, dan masih banyak lagi. Bahwa kita semua ini mempunyai tantangan, kesulitan-kesulitan, atau bahasa yang kadang-kadang dipakai umum di luar itu, mempunyai masalah atau persoalan hidup. Baru-baru kita mengalami kedukaan bersama dan keluarga masih berduka. Dalam situasi kedukaan itu, seakan-akan hidup pandangan menjadi gelap berkaitan dengan kedukaan, kita tetap membawa semuanya kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menunjukkan rahmat-Nya bagi kita yang masih hidup, dan terutama bagi saudara yang kemarin kita persembahkan dalam Ekaristi. Yang kedua, seturut dengan kepercayaan kita kepada Allah itu, nasihat Rasul Paulus tadi sangat menarik untuk kita. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, maka dalam perjalanan hidup kita, Tuhan pasti akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Dan karena itu, Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa kita menjadi kaya dalam segala sesuatu, dalam kasih, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan kasih terhadap satu sama lain. Dalam Kristus kita telah dipanggil untuk menjadi bebas, menjadi orang-orang yang berkelimpahan rahmat karena Tuhan telah mencurahkannya kepada kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita dengan mantap dan penuh iman kepada Allah Bapa yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya dalam hidup kita. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, bantulah gerejamu agar tidak terperangkap dalam struktur kekuasaan yang tidak memperhatikan asas keadilan, melainkan semakin lama semakin menjadi rendah hati dan makin rela untuk melayani. Semoga gereja lepas bebas bagi Allah, manusia, dan manusia. Marilah kita mohon. Bagi bangsa kita serta semua bangsa,
Ya Bapa, bantulah semua bangsa, besar atau kecil, berpegangan tangan untuk membawa kebebasan manusiawi dan martabat kepada semua orang. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang diperas dan ditindas, ya Bapa, bantulah mereka yang diperas dan ditindas, agar tidak memandang keadaan mereka sebagai tampil, melainkan menyadari bahwa mereka pun terpanggil untuk menjadi merdeka. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semua kami tidak pernah berkekurangan dalam kesempitan diri sendiri, dalam penjara kepentingan pribadi, melainkan benar-benar bersatu dan bebas dalam Kristus, sehingga menjadi komunitas pelayanan. Marilah kita mohon. Mari sejenak di dalam hati kita persembahkan doa-doa harapan permohonan kita, dan kita juga mengenang mempersembahkan dalam Ekaristi ini Alexander Wanda Menda yang kemarin telah dimakamkan, dan juga kita mohon berkat rahmat bagi segenap anggota keluarga. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah dan dengarkanlah seruan hati doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Untuk mengiringi kolektif 379. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu, dimuliakan oleh seluruh umatmu. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendakmu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, dia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut,
Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat, Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Wafat dan kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakan umat dalam cita kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beralihlah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saja
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh diriku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Engkau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Putra-Mu Yesus Kristus dan bersatu dengannya dalam sakramen Ekaristi. Semoga kami menjadi orang yang semakin kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan dan berkembang dalam cinta kasih, terutama semakin setia dan lebih berani dalam menjadi saluran berkat dan rahmat lewat semangat berbagi hidup dengan siapa saja kami jumpai dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami kedapatan layak untuk menerima anugerah kebahagiaan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Ya, terima kasih. Pengumuman stasi yang bertugas pada hari Minggu depan, pemimpin ibadah saya sendiri, lagu Magi Olingan Depi, lektor Yeski, pemazmur Sinta, doa umat Theophilus, dan kumpulan rumah tangga pada hari Minggu ini di rumahnya Rasing, minggu depan di rumahnya Pak Lisda. Dan ada umat tambahan, besok malam ketiga bagi almarhum Bapak Alexander Mandaso dimulai pada jam 4 sore, mengingat saudara-saudara kita yang dari kalian. Jadi setiap apa siang di rumah ibadah Bumi Taluna. Selanjutnya penyampaian lagu kita sebagai warga masyarakat di Semanggalan, bahwa besok hari Senin gotong royong massal tidak terkecuali, ya yang mana terkecuali naik ke Manedari. Selagi sudah bisa kerja, gotong royong massal besok dilakukan di Desa Manggala dan masing-masing wilayahnya masing-masing. Dan untuk informasi tambahan, nanti sore itu ada rapat Depas pleno jam 2 siang untuk pengurus yang lama. Masih pengurus yang lama, nanti sore baru akan ditetapkan dalam rapat Depas itu. Maka diundang untuk semua pengurus stasi yang lama. Kita rapat nanti jam 2 siang. Kita upayakan cepat selesai jam 4 atau setengah 5 paling lama. Kita harapkan demikian kalau tidak ada hal yang lain. Dan untuk pengurus TOB itu khususnya Awanti ya, karena dia di seberang pulau ya, seberang negara, jadi selalu diberi kebijakan kalau sudah ingin waktunya pulang boleh pulang. Yang penting sudah datang menyampaikan sesuatu apa yang ingin disampaikan dari stasi, sampaikan lalu pulang. Karena situasi perjalanan dengan situasi alam, harus menyeberang
sungai apa katanya siapa? Sungai ini, Sungai Yordan. Jadi saya harap nanti ada pengurus stasi Tobu untuk ikut rapat bebas dan mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, saudara-saudari, khususnya mereka yang terpersembahkan dalam Ekaristi ini. Alexander Bandaso bersama dengan segenap anggota keluarga senantiasa dilindungi, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi dan kita diutus. Sebagai lagu penutup bersyukur 542. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami